Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Lulu Trisnawati, guru SDIT Taqwa Surabaya, calon guru penggerak angkatan kedua. Di sini saya akan menyampaikan hasil rangkuman diskusi kami bersama dengan warga sekolah dengan topik pembahasan program sekolah yang berdampak pada murid untuk kebutuhan lokakarya ketiga. Saudara, kita membicarakan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, ini Ustazah Rika kan sangat konsen ya, bagaimana memakmurkan anak, mensejahterakan anak. Ini menurut Ustazah Rika, apakah di At-Taqwa ini sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak? Kalau pengamatan di kelas 1, 2, 3 saya kurang tahu ya Ustazah ya, tapi sejauh yang saya amati di kelas 4 dan 5 kemarin itu sudah cukup mendekati lah, karena kan idealnya seperti apa kan saya juga nggak tahu pasti, tapi kalau menurut saya sudah cukup mendekati. Contohnya Ustazah? Contohnya untuk materi-materi itu banyak yang kita cuma kasih stimulus aja, kemudian didiskusikan dengan anak-anak, kemudian apa yang mereka harapkan dan lain sebagainya itu bisa lewat diskusi. Jadi bukan guru kelas lagi yang menuntut nanti begini kayak gitu, udah bukan sama keleluasaan untuk memilih sendiri proyek-proyek tertentu. Misalnya kita cuma kasih garis besar aja, membuat karya dari bahan ini gitu, sudah bebas terserah mereka. Kemudian kayak praktek menari kemarin di kelas 5 juga hanya ada rule-nya rule yang pokoknya lagu tradisional kayak gitu, sudah bebas terserah mereka mau tradisional apa gitu. Terus kayak tematik yang materi iklan juga membuat iklan, jadi terserah mereka. Jadi mereka yang menganalisa sendiri apakah sudah termasuk dalam kriteria iklan yang baik atau tidak. Seperti itu, kita cuma kasih stimulus aja. Ada tantangan dalam melaksanakan pembelajaran berpusat pada anak itu? Ada kalau kita menemui anak-anak yang pasif, dan lebih tantangan itu akan semakin besar jika orang tuanya juga pasif, ya tidak terlalu apa ya usia responsif gitu ya, bukan pasif sih, kurang responsif. Kayak gitu. Sama kalau yang berhubungan dengan kreativitas, anak-anak yang kurang akrab dengan kayak tari-tarian gitu, mungkin laki-laki ya terutama cowok-cowok, terus bikin tari itu kan cenderung agak aras-arasan gitu. Nah, untuk melaksanakan itu tentu kan ada kolaborasi ya usia, kolaborasi di jenjang tersebut. Nah, ini bagaimana Ustazah kolaborasi dari tim? Apakah kolaborasi dengan tim ya, karena mungkin karena memang sepemahaman ya usia, jadi nggak ada masalah sih kalau menurut saya. Kita kasih stimulus begitu, pokoknya paham intinya nanti seperti apa yang diharapkan dari anak, bagaimana, malah itu kan meringankan guru kalau menurut saya. Berarti semua ini ya bisa berjalan di satu jenjang itu ya? Bisa berjalan di satu jenjang itu, cuman ini agak kesulitan kalau untuk sisi guru ya usia di penilaian, karena kan yang dilakukan anak-anak itu berbeda-beda, jadi kita harus membuat rubrik sedetail mungkin sehingga bisa mencakup semua penilaian gitu, karena kan nggak sama. Kalau misalnya teacher center kan kita bisa tentukan nih bikinnya A gitu, berarti semuanya harus A gitu. Nah ini kan karena student center, jadi mereka bisa bikin A, B, C, D, E. Nah kita yang harus jeli apa ya yang rubrik yang tepat untuk menilai. Salah satu kolaborasi yang saya lakukan adalah dengan
dengan melibatkan wali murid untuk memberikan masukan atau hasil pengamatannya selama ini. Teknik saya gunakan adalah dengan mengirimkan Google Form yang diisi oleh wali murid. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.